Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang shock dalam kebidanan ya teman-teman. Jadi materi ini tuh sering banget keluar di soal-soal UKOM maupun SKB CPNS Bidan. Oleh karena itu aku fokuskan ya teman-teman untuk bahas tentang shock dalam kebidanan ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan gabung ke grup Telegram UKOM Bidan emang namanya ya, tapi buat teman-teman yang pengen belajar SKB CPNS Bidan juga bisa gabung di grup UKOM Bidan tersebut, karena soalnya kan hampir mirip-mirip ya teman-teman untuk UKOM maupun SKB CPNS Bidan. Oke teman-teman, sebelum ke materinya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share biar aku lebih semangat lagi bikin video buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa buat follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku sering update tentang materi-materi UKOM, tentang percepenasan, dan lain-lain. Oke teman-teman, langsung aja ke materinya. Oke teman-teman, jadi disclaimer dulu ya teman-teman, nanti aku mungkin tidak akan terlalu banyak seperti yang ada di buku, tapi akan aku tulis inti-intinya saja biar teman-teman itu nanti ketika menemui soal teman-teman tuh gak bingung cara bedain ini termasuk shock yang apa sih gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi apa sih yang akan kita bahas nanti? Jadi di sini nanti aku akan bahas pengertian shock obstetrik atau shock dalam kebidanan itu tuh apa sih, kemudian ciri-ciri shock itu gimana ya. Kemudian aku akan bahas shock hemoragik, shock neurogenik, shock kardiogenik, shock septik atau endotoksik, kemudian shock hipovolemik, shock anafilaktik, dan tentunya yang terakhir adalah soal dan pembahasan seperti biasanya. Aku sering menekankan kita review materinya dulu sebelum kita mengerjakan soal agar kita tidak bingung dan tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi, buat teman-teman yang mungkin lupa apa itu shock ya. Jadi shock obstetrik atau shock dalam kebidanan ya. Shock obstetrik adalah shock yang dijumpai dalam kebidanan yang disebabkan baik oleh perdarahan, trauma atau sebab-sebab lainnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan dan tidak mampu mengeluarkan hasil metabolismenya. Nanti kalau sudah menemui soalnya teman-teman akan tahu ya. Kita review ulang dulu materinya. Nah, gejala shock itu kayak apa sih, Kak? Ya, gejala shock itu tekanan darahnya turun, nadinya cepat dan lemah, pucat, keringat dingin, jari-jarinya sianosis atau kebiru-biruan gitu ya teman-teman ya. Sesak nafas, penglihatan kabur, gelisah, dan oligouri atau anuria. Oligouri pipisnya dikit atau bahkan dia nggak bisa pipis gitu ya. Kemudian klasifikasi shock obstetrik itu ada apa aja sih? Ada shock hemoragik, ada shock neurogenik, ada shock kardiogenik, dan shock septik atau endotoksik, kemudian shock hipovolemik. Oke. Nanti kan di sini biasanya di soal-soal UKOM ataupun SKB itu kan ada pilihannya. Ibu mengalami bla bla bla, ini termasuk shock apa? Nah, kita cari tahu bareng-bareng ya teman-teman apa bedanya dari masing-masing shock ini. Oke teman-teman, langsung aja. Yang pertama adalah shock hemoragik ya. Shock hemoragik adalah shock yang disebabkan oleh perdarahan yang banyak ya, akibat dari perdarahan. Perdarahan yang dimaksud tuh apa sih, Kak? Misalnya ketika kehamilan muda ya, karena abortus, karena kehamilan ektopik dan molahidatidosa, kemudian perdarahan antepartum misalnya karena plasenta previa, solusio plasenta, dan ruptur uteri, kemudian perdarahan pasca persalinan contohnya atonia uteri, laserasi jalan lahir, hemorrhage gitu ya. Berarti kan ini perdarahan gitu, gampangnya mah gitu ya. Buat teman-teman bisa ditulis di catatan teman-teman ya inti-intinya biar teman-teman nanti gak bingung.
Oke, selanjutnya ada shock neurogenik. Apa itu? Shock neurogenik adalah shock yang akan terjadi karena rasa sakit yang berat disebabkan oleh kehamilan ektopik yang terganggu, solusio plasenta, ruptur uteri, dan lain-lain. Jadi aku tekanin teman-teman jangan ngafalin penyebabnya, karena kadang tuh di soal tuh penyebab itu bukan jadi patokan ya teman-teman ya. Kita cari kata kuncinya. Neuro itu gampangnya itu mah ini ya teman-teman, syaraf itulah ya. Berarti kan berkaitan dengan rasa sakit ya, rasa sakit yang berat gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, kemudian kardio itu berkaitan dengan gerak otot gitu ya. Shock kardiogenik adalah shock yang terjadi karena kontraksi otot jantung yang tidak efektif yang disebabkan oleh infark otot jantung dan kegagalan jantung, di mana hal tersebut sering dijumpai pada penyakit-penyakit katup jantung ya. Jadi ada hemoragi atau perdarahan, neurogenik ya tadi syaraf-syaraf, rasa sakit gitu-gitu, kardiogenik kontraksi otot jantung gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah shock septic atau shock endotoksik. Jadi teman-teman jangan bingung kalau ada shock endotoksik itu sama dengan shock septic gitu ya. Adalah suatu gangguan menyeluruh pada pembuluh darah yang disebabkan oleh lepasnya toksin, di mana penyebab utamanya adalah infeksi bakteri gram negatif. Sering dijumpai pada abortus septic, chorioamnionitis, dan infeksi pasca persalinan. Intinya karena infeksi gitu ya, sepsis gitu ya teman-teman, gampangnya mah gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke shock hipovolemik. Nah, ini kadang sering membingungkan ya antara shock hipovolemik dan shock hemoragik. Aku pernah baca di suatu referensi ya teman-teman. Shock hipovolemik ini karena kehilangan cairan dalam tubuh ya. Kalau hemoragik itu tuh bagian dari shock hipovolemik. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menjumpai soal, kemudian ada dua pilihan nih, hipovolemik atau hemoragik. Itu misalnya yang hemoragik gak ada, adanya shock hipovolemik, teman-teman silahkan pilih yang shock hipovolemik gitu ya. Oke, shock hipovolemik ini adalah kondisi gawat darurat yang disebabkan oleh hilangnya darah dan cairan tubuh dalam jumlah yang besar sehingga jantung tidak dapat memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Mohon maaf typo ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi intinya hipovolemik ini adalah karena kehilangan cairan dalam tubuh gitu. Dan shock hemoragik adalah bagian dari shock hipovolemik. Kemudian shock anafilaktik, apa itu kak? Shock anafilaktik atau anafilaksis adalah shock yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat. Kalau yang apa tadi teman-teman? Sepsis itu kan infeksi, anafilaktik ini alergi yang berat. Reaksi ini akan mengakibatkan penurunan tekanan darah secara drastis sehingga aliran darah ke seluruh tubuh terganggu. Akibatnya muncul gejala sulit bernafas, bahkan penurunan kesadaran ya teman-teman. Shock anafilaktik ya karena alergi. Misalnya nih ada orang alergi kacang-kacangan, terus dia nafasnya jadi megap-megap kayak gitu ya. Gampang ya teman-teman ya bedainnya ya. Oke, kita ke soalnya ya. Nah, kita baca ke pertanyaannya dulu, kemudian kita baca kasusnya. Soal ini sudah aku share di grup Telegram UKOM Bidan. Silahkan teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung ya teman-teman ya. Oke, kita bahas bareng-bareng. Apa kegawat daruratan yang perlu diwaspadai ya teman-teman? Oke, Nyonya C berusia 34 tahun, baru saja melahirkan anaknya di puskesmas 10 menit. Kemudian, ya, plasenta lahir lengkap, uterus lembek, perdarahan 500 cc. Ibu mengantuk, wajahnya pucat dan nadinya cepat. Ya, teman-teman ya. Oke. Opsi A, B, C, D, E ya. Di sini kasusnya ibu mengalami perdarahan ya teman-teman ya. Kalau di kunci jawabannya ini aku ambil dari buku latihan soal hukum ya teman-teman. Ini jawabannya adalah yang ini teman-teman, shock hemoragik. Mungkin teman-teman kalau menjumpai kadang sama hipovolemik itu kan bingung jawabannya yang A atau yang D, tapi di kuncinya adalah A. Ya sudah, kita
Centrang yang A. Neurogenik jelas bukan, berkaitan dengan syaraf. Kardiogenik otot jantung bukan. Hipovolemik karena kekurangan cairan tubuh. Kalau misal di sini nggak ada ini, teman-teman bisa nih centang yang ini. Anafilaksis, tadi teman-teman tahu ya, anafilaksis karena alergi gitu. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya, diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah Nyonya Y, dia berusia 33 tahun, P2A0, baru saja melahirkan di rumah sakit 20 menit yang lalu, plasenta lahir lengkap setelah dilakukan manual plasenta. Ya, ibu mengeluh menggigil, kedinginan. Hasil pemeriksaan kontraksi uterusnya keras, nadinya cepat, suhunya 38,5 derajat Celcius. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas apa ya? Di sini kita bisa ambil apa sih yang dimau soal gitu ya. Di sini ibu menggigil kedinginan ya. Kemudian di sini suhunya 38,5 derajat Celcius. Kita curiga apa? Kalau ini teman-teman kita ulas lagi yang ini. Kalau alergi itu kan anafilaktik ya. Kalau yang septik, suatu gangguan menyeluruh pada pembuluh darah yang disebabkan oleh lepasnya toksin, di mana penyebab utamanya adalah infeksi bakteri gram negatif, sering dijumpai pada Abortus chorioamnionitis dan infeksi pasca persalinan. Ini ibunya, ini ya teman-teman, suhunya naik, ada tanda-tanda dia mengalami infeksi ya gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kadang kita harus mikir ini masuk ke apa. Jadi teman-teman kan harus paham apa itu shock hemorrhagic, apa itu neurogenik, apa itu kardiogenik, apa itu hipovolemik. Kalau teman-teman nggak tahu, nanti ketika menulis soal pun bingung. Jadi kenapa aku selalu menekankan sebelum mengerjakan soal kita review materinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Gampang sekali. Oke, ini udah di slide terakhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau mungkin ada salah kata atau kekurangan, teman-teman boleh banget silahkan komen di bawah ya. Aku doain semoga teman-teman selalu lancar, selalu semangat untuk belajar. Dan teman-teman, aku ingetin lagi, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan share ya, dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.